dengan tamu undangan semuanya. Apa kabar? Kabar baik. Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga seluruh teman-teman media, para tamu undangan dan juga seluruh sponsor selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu berbahagia. Senang sekali hari ini saya Cynthia Octaviani bisa menyapa seluruh rekan-rekan di Senayan Golf Club dalam acara Press Conference Indonesia Long Drive Championship 2024. Boleh dong saya dengar tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa, dan tentunya antusiasme dari rekan-rekan semuanya itu seperti saya yang sangat antusias untuk bisa memperkenalkan sebuah ajang olahraga pertama dengan skala internasional di Indonesia, yaitu Indonesia Long Drive Championship 2024 atau yang akan kita sebut sebagai ILD. Sebagai informasi juga untuk teman-teman media semuanya bahwa event Indonesia Long Drive Championship 2024 ini merupakan sebuah ajang yang luar biasa menguji keterampilan para pegolf untuk bisa memukul bola sejauh mungkin, dan nantinya para panitia ILD ini akan menghitung nilainya sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Nah, dengan adanya acara ini, panitia Indonesia Long Drive akan mencari bibit-bibit atlet long drive di luar pro golfer dengan cara kualifikasi di 3 kota besar di Indonesia. Jadi di kota yang pertama akan diadakan di Senayan Driving Range, Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2024. Yang kedua akan diadakan di Bali International Golf pada tanggal 7 September 2024. Dan yang terakhir, rekan-rekan media semua, akan ada kualifikasi di Bukit Darmo, Surabaya pada tanggal 14 September 2024. Untuk final roundnya sendiri tentunya akan dilaksanakan di Senayan Golf Club pada tanggal 5 Oktober 2024. Tidak sabar tentunya ya. Dan melalui kompetisi ini, ILD tidak hanya ingin mempromosikan olahraga golf, tapi juga ingin mempererat komunitas golf yang ada di Indonesia. Juga tentunya untuk bisa meningkatkan apresiasi publik terhadap olahraga golf ini. ILD percaya bahwa acara ini akan menjadi langkah penting dalam mengembangkan golf di Indonesia dan tentunya akan membawa para pemenangnya kelak ke kancah Asia bahkan kancah internasional. Pada kesempatan hari ini juga kami ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh sponsor dari Indonesia Long Drive Championship 2024. Kami ucapkan terima kasih untuk Senayan Golf Club, Senayan Avenue, Huawei, Telkomsel, Aqua, Otaku, Bali High, Perkara, Trackman, dan juga Swing Golf. Pastinya di sini sudah tidak sabar untuk bisa mencari tahu lebih dalam terkait ILD Championship 2024. Tapi sebelum saya mengundang para inspiring speakers, mari kita bersama-sama menyaksikan video trailer ILD Championship 2024. Yang paling meriah untuk Indonesia Long Drive Championship 2024. Wow, luar biasa, tidak sabar untuk bisa mengetahui lebih dalam terkait ILD Championship 2024. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja saya akan mengundang para inspiring speakers, pelopor-pelopor yang akan membuat event ILD Championship 2024. Siapa lagi kalau bukan yang pertama adalah Mas Yakub Hasibuan, CEO Senayan Golf Club and founder ILD Championship 2024. Selamat siang Mas Yakub. Dan tentunya Mas Yakub di sini tidak sendirian, sudah hadir juga bersama dengan kami Mbak Betty Hasibuan, Vice President Senayan Golf Club. Selamat siang Mbak Betty, thank you for being here with us today. Dan berikutnya, ini juga sosok yang luar biasa, siapa yang tak kenal beliau, Mas Edi Putra, selaku Official Head Referee ILD Championship 2024. Silakan bergabung Mas Edi.
Baiklah, masih ada 2 kursi. Ini adalah kursi untuk para brand ambassador dari Indonesia Long Drive Championship 2024. Langsung saja kita sambut Mas Alit Jiwandana dari Bait Golf You. Halo Mas Alit, boleh silahkan duduk di sana. Dan seperti yang saya sampaikan, masih ada satu lagi BA Indonesia Long Drive Championship 2024. Kita sambut Mas Leonardo Stadu Wijaya dari Indo Golf Hub. Selamat bergabung Mas Leo di sini. Wah, luar biasa, sudah lengkap semuanya. Apa kabar? Mas Yakub sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah. Puji Tuhan, luar biasa. Mbak Betty, hari ini fresh sekali ya? Sehat pastinya? Puji Tuhan sehat. Sehat. Dan kemudian wasit kita juga sudah ada di sini. Apa kabar Mas Edi? Baik. Baik, luar biasa. Kalau 2 BM kita pasti sehat dong. Semangatnya udah luar biasa nih Mas Alit sama Mas Leo ya? Sangat excited. Sangat excited gitu. Seperti juga teman-teman di sini yang sangat antusias gitu ya untuk bisa mendengarkan lebih detail mengenai Indonesia Long Drive Championship 2024. Mungkin pertama Siti akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Yakub Hazimuddin dulu di sini. Mas Yakub, tegang nggak Mas? Kita mau membuat sebuah ajang yang luar biasa loh ya. Indonesia Long Drive Championship 2024 ini adalah kompetisi long drive pertama yang bertaraf internasional. Gimana nih perasaannya? Kalau saya sih excited ya sebenarnya Mbak, excited sekali karena melihat semua antusiasme dari teman-teman golfer, teman-teman media juga, teman-teman semua stakeholders di industri golf ini semua excited melihat ini. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah event long drive internasional pertama yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa membantu men-trigger semangat orang-orang juga melihat sisi-sisi lain dari golf sebenarnya. Golf ini kan banyak, dulu nih trennya golf adalah olahraga yang dilihat mungkin lebih tendensinya ke orang tua awalnya dulu ya. Makin kesini makin anak muda mulai main, kemudian ada juga fenomena kalau bahasa kekinian tuh pandemic golfers. Betul. Macam pandemi tiba-tiba ada spike sangat tinggi, tiba-tiba orang belajar golf. Karena physical distancing ya? Betul, mainnya sendirian soalnya kan, Beda. driving latihan sendirian gitu. Sejak itu pun ada tren juga, perempuan juga makin banyak yang main golf juga. Yes. Jadi kita sebagai pengelola lapangan golf dan juga pecinta golf juga sangat senang ya melihat adanya tren yang sangat baik ini. Dan kita lihat juga di dunia pun long drive ini juga sudah makin besar dan sudah ada kompetisi-kompetisi internasional yang cukup bergengsi dan kompetitif seperti Asian Long Drive, ada European, ada juga World Long Drive juga. Dan mudah-mudahan tentunya event ini bisa menjadi penyemangat, bisa memberikan jawaban juga untuk orang-orang, khususnya teman-teman di sini. Mungkin nih dua ada Mas Alit, Mas Leo di sini juga pukulannya jauh-jauh juga ya. Mudah-mudahan bisa menunjukkan taringnya nanti. Paling nggak harus di exhibition game harus pukul juga lah, biar teman-teman bisa lihat kan. Mudah-mudahan bisa mengharumkan nama Indonesia juga lah, sehingga Indonesia juga bisa kok. Kita punya kok long hitter, kita punya golfer-golfer yang baik gitu. Jadi mudah-mudahan bisa baik ke depannya. Oke, wow, luar biasa ya. Jadi banyak nih bibit-bibitnya ya, Mas Leo, Mas Alit yang lain ya, para long hitter ini. Nah, tapi kalau bicara soal long drive ya, sebagai seorang pecinta golf juga, kenapa akhirnya dipilihnya itu adalah turnamen longest drive gitu? Atau mungkin ada alasan tersendiri dari Mas Yakub sampai akhirnya tertarik untuk bisa membuat Indonesia Long Drive Championship 2024? Mungkin karena saya pukulannya nggak jauh kali ya. Oh gitu ya? Enggak, mungkin kita bisa lihat bahwa kalau untuk turnamen yang sifatnya konvensional sudah banyak turnamen Indonesia yang sangat bergengsi, yang pro, dari Indonesia Open, Indonesia Masters dan lain-lain, domestik yang lokal maupun turnamen internasional. Nah, tapi ada sisi lain lagi dari golf, yaitu kalau long drive ini kan sebenarnya salah satu skill game ya. Betul. Ini adalah salah satu bagian kecil dari golf, yaitu pukulan tee shot biasanya kan kalau driver itu. Ini yang sebenarnya di luar negeri sudah diimplementasikan menjadi olahraga tersendiri, semacam cabang olahraga tersendiri. Nah di Indonesia nih belum terlalu banyak nih. Sedangkan yang tadi saya sampaikan banyak sekali long hitter yang pukul 300-350 meter tuh rekan-rekan kita juga sering main bareng itu banyak. Dan itulah kita ingin
mencoba sepertinya mereka bisa kok compete di ajang internasional lainnya. Jadi mudah-mudahan itu tadi, mudah-mudahan dengan adanya ini diofficialkan, dibakukan, diformalkan ada acara ini, sehingga mereka ketika bertanding ke sana juga memiliki posisi yang lebih solid lah, bahwa mereka sudah champion di Indonesia. Oke, luar biasa ya. Jadi bibit-bibitnya akan muncul pastinya, dan nanti diharapkan juga bisa akan membawa mengharumkan nama Indonesia. Nah, tapi kemarin saya tuh sempat cek juga Instagramnya dari ILD, dan kemarin sempat melihat juga bahwa ILD ini sudah disambut hangat ya oleh Asian Long Drive dan juga European Long Drive. Apakah betul, Mas Syaku? Puji Tuhan, betul. Wow, luar biasa. Jadi akan seperti apa nih ke depannya untuk para pemenang dari ILD ini? Jadi untuk ini kan event pertama kita ya Mbak. Betul. Jadi event pertama ini kemarin kita sangat senang dan bangga juga bahwa mereka mengundang kita juga untuk nanti juaranya ikut bertanding di ajang mereka di international event ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya di tahun kedua dan seterusnya ini Indonesia Long Drive ini, ILD ini bisa menjadi salah satu bagian, salah satu rangkaian dari acara tahunan di tour kalender inilah. Jadi kita ada official itu, dan mudah-mudahan itu tadi ini akan berjalan panjang seperti international event lainnya dan memiliki menjadi suatu standar lah, sehingga semua orang, bukan hanya Indonesia Mbak, nantinya harapan kita dari Asia Tepuk tangan dong ya, karena ternyata siapapun pemenangnya nanti akan mengharumkan nama Indonesia di ajang yang lebih tentunya besar lagi di Asian Long Drive dan juga European Long Drive. Nah, tapi sebenarnya dari awal apakah sudah memang ditargetkan ke sana, Mas Yakob? Iya, tentunya kan secara high level, secara mimpi besar kita adalah gimana Indonesia bisa meng-host event-event internasional yang official. Dan itu sudah terbukti di turnamen lainnya, dan ini karena ini tadi pertama kali, mudah-mudahan kita bisa juga menjadi seperti yang lain-lain event internasional di Indonesia lainnya, dan justru bisa menjadi salah satu leader dari penyelenggara competition untuk long drive ini di dunia. Oke, luar biasa ya. Kebayang kalau misalnya sekarang kita bisa bikin ajangnya di Indonesia, kemudian bibit-bibitnya muncul ya, para long hitter ini, dan nantinya bisa masuk ke kancah internasional. Tapi ketika pertama kali mendapatkan kabar baik gitu ya, bahwa mendapatkan invitation juga dari ajang yang lebih besar, yaitu Asian Long Drive dan juga European Long Drive, gimana perasaannya Mas Yakob? Kaget dan senang lah. Kaget dan senang ya pasti. Oke, dan pastinya juga excited untuk melihat kira-kira siapa nih ya the next long hitter yang ada di Indonesia yang bisa membawa gelar Indonesia Long Drive Championship 2024. Nah, di sini Cynthia juga masih mau ngobrol-ngobrol, berbincang dengan para speaker yang lainnya. Mungkin nanti akan kembali lagi ke Mas Yakob dari teman-teman media jika ada yang ingin bertanya. Tapi boleh Cynthia bergeser sedikit ya, di sini kita sudah mendengarkan bagaimana Indonesia Long Drive Championship 2024 nantinya pemenangnya akan dikirimkan ke ajang yang lebih besar, yaitu Asian Long Drive dan juga European Long Drive. Nah, kebetulan di sini juga sudah ada Mbak Pretty Hasibuan selaku Vice President dari Senayan Golf Club. Mbak Pretty, waduh, aku senang banget, aku excited banget. Fashion bazaar, kuliner, dan juga musik. Sebenarnya kenapa sih kami membuat hal seperti itu? Karena mungkin banyak orang berpikir, oh kalau mendengar ILD mungkin ya segmented pasti nih golf nih, acara golf. Betul. Saya mungkin nggak bisa bermain golf, saya nggak mengerti golf, jadi saya nggak tertarik gitu kan. Mungkin Pak. Oke, kita bantu. Mungkin pada masyarakat umum pasti berpikirnya seperti itu. Oleh karena itu kami mengemas acara ILD ini juga dengan hal yang lain, yang kenapa kami memilih fashion, karena sekarang kan fashion ini dan kuliner juga sedang booming gitu ya. Maksudnya pasti orang juga banyak yang tertarik dengan fashion, dengan musik, dengan kuliner juga. Jadi itu adalah salah satu cara kami untuk membuat orang dapat datang dan tertarik, yang mungkin tadinya awalnya ingin melihat fashion bazar tersebut, tetapi sambil melihat acara golf, ada kompetisi golf yang mungkin banyak potensi-potensi yang tadinya tidak terlihat ya. Dengan melihat kompetisi golf tersebut mungkin akan jadi tertarik. Ternyata golf itu menyenangkan ya, tidak sesulit itu. Karena golf itu kan selain olahraga juga menjadi lifestyle ya di zaman sekarang. Gitu. Jadi
Itu salah satu harapan kami juga. Dan juga nanti di Fashion Bazaar tersebut juga kami akan mengadakan brand lokal dan internasional juga, tapi banyak juga brand-brand lokal. Dan kami juga ingin mendukung dan mensupport brand-brand lokal karena brand lokal kita kan juga nggak kalah bagus ya dengan brand internasional lain gitu. Jadi akan banyak keseruan lainnya. Wow, yang masih luar biasa surprise ya. Banyak surprise ya. Karena ini menarik gitu. Kalau kita bicara soal turnamen golf gitu kan, ya biasanya yang datang pecinta golf gitu. Tapi kalau ini misalnya nih pasangan gitu, yang satu cinta golf, yang satu nggak ngerti golf, tapi tetap bisa fun, tetap bisa menikmati acara di situ ya. Dan salah satunya juga nanti kan mungkin dari para golfers ini mungkin akan membawa kerabat atau keluarga gitu. Yes. Jadi mungkin para keluarga ini juga sambil bisa menikmati selain golf juga bisa menikmati fashionnya, menikmati musik dan kuliner juga. Jadi begitu orang datang ke sini bukan hanya menikmati satu hal, tapi ada banyak hal yang mereka bisa nikmati. Waduh, ini seru banget ya. Jadi saya mendengar tadi one stop lifestyle destination, jadi seperti ILD juga seperti itu ya, Yes. menggambarkan one stop lifestyle destination. Nah, penasarannya adalah kapan akan dilaksanakan? Kalau tadi kan final round dari ILD itu adalah 5 Oktober. Kalau kita bicara soal tadi pameran fashion dan lain sebagainya itu kapan, Mbak? Itu dimulai dari 4 Oktober. Jadi ada 2 hari, 4 dan 5 Oktober. Acara ILD-nya sendiri tanggal 5 Oktober. Oh, jadi dari H-1 sampai final round itu sudah digelar ya untuk pameran fashion. Bahkan tadi ada musik juga disebut, Yes. ada kuliner juga ya. Jadi tidak akan mungkin bosan dalam rangkaian acara ILD Championship 2024. Nah, tadi kan disebut juga ada brand lokal, ada internasional, tapi mostly lokal ya. Yes. Untuk bisa mengembangkan juga mensupport para pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Pastinya. Nah, itu ada siapa aja sih atau siapa saja pengisi acara atau pamerannya? Mungkin untuk pengisi acara masih surprise. Masih surprise. Aduh, aku makin deg-degan ya. Yang pasti brand-brand lokal juga brand-brand lokal yang sangat populer juga ya. Oke. Itu dengan bagus-bagus sekali karena benar juga kami sangat mendukung UMKM juga kan, dan UMKM kita kan bagus-bagus sekali gitu. Jadi masih menyusul dan akan surprise. Pastinya ini acara ILD ini akan seru banget. Waduh, itu personal pick juga tuh pasti ya, udah pasti dipilih yang bagus-bagus untuk bisa menghibur masyarakat Indonesia, bukan hanya bisa menikmati kompetisi golf ya, tapi juga bisa melihat pameran fashion, musik, dan juga kuliner. Nah, kalau bicara soal fashion gitu ya, apakah nanti akan ada fashion show juga, Mbak Betty? Yes, kemungkinan besar nanti akan ada fashion show juga. Wow, seru banget ya. Ada fashion show, ada kompetisi golfnya, ada yang belum disebutnya. Ada keseruan apa lagi sih Mbak Betty di sini? Nextnya kalau nanti disebutin semua nanti nggak surprise dong. Surprise ya. Ya, tapi pastinya acara ini adalah satu acara yang memang kami buat untuk bisa selain untuk mengembangkan bakat-bakat para golfer, tapi juga potensial golfers yang akan hadir nanti pada acara tersebut. Oke, itu menarik ya, bukan hanya para golfer ya, bukan hanya para pecinta golf ya, tapi juga para potensial golfer ya. Jadi kalau misalnya di sini mungkin pasangannya nggak suka golf, kita tarik aja ya, kita ajak aja ya. Siapa tahu malah jadi tertarik banget sama golf ya. Thank you so much Mbak Betty sudah sharing di sini. Waduh, ini siblings power ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari Mas Yakub bagaimana dari sisi golfnya, kemudian dari sisi Mbak Betty fashion, kemudian juga lifestyle, musik, dan juga kuliner. Nah, sekarang saya akan beralih ke salah satu BA dari ILD Championship 2024. Ada Mas Alif Jiwandana dari Mind Golf You. Hai Mas Alif. Selamat siang semuanya. Siang. Aduh, Mas Alif nih senang banget ya. Tadi sudah melihat juga ada trailernya. Ada Mas Alif di sana pastinya. Nah, kira-kira gimana sih Mas persiapan dari ILD sendiri dari segi kualifikasi sampai persiapan nanti di final round tanggal 5 Oktober 2024 di Senayan Golf Club? Tentunya ini sangat menantang ya untuk persiapannya, karena bisa dibilang ini adalah satu skill event di golf yang belum banyak disentuh sama orang. Ya. Maupun seperti saya sebagai event organizer golf pun ini sesuatu yang baru. Tapi akhirnya kita mencoba untuk memformulasikan satu event yang kayaknya kok ini bisa seru buat semuanya, yaitu akan ada kualifikasi di 3 kota, di Jakarta, Bali, dan Surabaya, yang mana nanti setiap pemenangnya akan main, dapat kita undang ke final round di tanggal 5 Oktober nanti.
Oke, jadi ada kualifikasi dulu di 3 kota, Jakarta, Surabaya, Bali. Nanti para pemenangnya itu akan dibawa ke Jakarta. Betul ya, sekali. untuk final round 5 Oktober 2024. Nah, pasti di sini tantangannya banyak dong. Boleh mungkin di-share ke teman-teman media yang hadir di sini, apa sih tantangan untuk membuat event ILD ini sendiri dari segi teknisnya, Mas? Selama ini kan kita hanya bisa melihat di sosial media tentang long drive event, di mana ada satu hole atau ada satu area dibikin garis-garis 100 meter, 150 sampai 400 meter. Jujur kami panitia dari awal pengen banget melakukan itu, tapi bagaimana caranya untuk bisa meramukan sehingga bisa menjadi satu event yang bisa dilangsungkan di Indonesia. Jadi saya dan Om Edi ini bolak-balik kita berdiskusi bagaimana supaya ini bisa menjadi cukup fair buat semua peserta, tapi juga menjadi enjoy buat semua peserta, dan ini bisa jadi experience baru untuk golfer yang ada di Indonesia. Dan puji Tuhannya kita juga punya tim yang sangat solid, sehingga mudah-mudahan kita bisa merealisasikan apa yang selama ini kita tonton di World Long Drive, di PLD, yang nanti didukung dengan Senayan. Kita akan menyulap Senayan untuk menjadi satu venue yang luar biasa untuk event long drive. Waduh, kalau biasanya referensinya ke luar negeri gitu ya, Betul. kita melihat ajang-ajang internasional, sekarang kita bikin di Indonesia, kita buat Indonesia Long Drive Championship 2024. Tapi kalau bicara soal kualifikasi, nanti bagaimana sih sistem pendaftarannya di setiap kota, Mas? Untuk pendaftaran besok akan mulai dibuka online di indonesialongdrive.id. Jadi Oke. teman-teman semua yang ingin mendaftar bisa langsung melalui online. Ya. Karena kita bekerja sama dengan Otaku, di mana teman-teman yang mendaftar bisa langsung membayarkan uang pendaftarannya secara online juga pakai QR. Oke. Sangat mudah, Praktis ya? sangat praktis. Jadi semua yang mau ikut bisa langsung via online mendaftar ke ILD. Oke, jadi langsung dicatat aja teman-teman media semuanya, besok sudah dibuka, Besok dibuka. ya ke www.indonesialongdrive.id. Betul. Atau bisa juga cek di Instagramnya ya, Nah, informasi pastinya. lengkap pastinya di sana ya. Oke, tapi aku denger-dengar nih bocorannya, katanya mau ada special guest ya. Kira-kira siapa special guest yang akan diundang? Terus dia mau ngapain ya kira-kira Mas Ini Alif? juga seru nih Mbak. Apa Jadi tuh? memang kita dari awal pengen kasih kejutan karena ini kan judulnya The First International Long Drive Event. Iya. Jadi kita pengen bawa nuansa luar negeri juga ke sini gitu. Wow. Ya apalagi kalau bukan atletnya itu sendiri gitu. Diimpor. Jadi kita impor, kita datangkan langsung dari Australia. Akan ada Stefan Scuti yang kita sudah berhasil berhubungan sama dia, dan akhirnya Stefan komit untuk datang ke ILD. Dan tentunya bukan hanya memberikan sajian bagaimana cara mukulin jauh, tapi juga dia akan secara langsung ngasih tahu ke player di Indonesia tipsnya untuk bisa menjadi long drive atlet. Wow, langsung dari Stephen Scuti, dan dengar-dengar ini adalah juara Asian Long Drive ya. Betul. Di tahun 2023 lalu. Jadi kebayang ya, para golfer ini, para long hitter ini di Indonesia bukan hanya bisa melihat sosok yang biasanya mereka lihat di sosial media atau mungkin di TV, tapi ini betul-betul datang langsung memberikan tips secara langsung ya Betul sekali. untuk para golfer di Indonesia. Luar biasa, gak sabar semuanya ya. Tapi kalau untuk tanggal 5 Oktober nanti nih Mas, akan ada kejutan apa lagi sih untuk para ini peserta yang lolos ke final? Tentunya akan ada final round buat mereka yang lolos kualifikasi, dan Ya. seperti yang tadi kita udah bahas juga akan ada Stefan Scuti yang akan memberikan coaching klinik dan juga exhibition. Tapi akan ada juga exhibition untuk para profesional golfer di Indonesia. Oke. Dan kita banyak sekali melihat sekarang banyak sekali bibit-bibit muda masih kecil-kecil tapi udah jago-jago banget. Ha-ha. Jadi kita bikin kelas khusus, exhibition khusus untuk para junior. Oh, umur berapa tuh? Masih di bawah 10 tahun tapi Waduh. kita udah bisa lihat sekarang banyak banget diliput sama teman-teman media golf juga. Mereka udah menang di Amerika, di seluruh dunia bahkan. Yes. Dan pastinya karena selebriti sekarang di Indonesia lagi banyak sekali yang main golf, kayaknya nggak pas kalau kita nggak bikinin khusus exhibition long drive untuk para selebriti. Wah, ikutan juga meramaikan ya. Jadi betul-betul seru sekali, bukan hanya mereka bertanding di Indonesia Long Drive Championship, tapi kegiatan-kegiatan lainnya juga sangat banyak, sangat menghibur, dan pastinya sudah tidak sabar ya untuk bisa melihat rangkaian acaranya sampai tanggal 5 Oktober 2024 nanti ya. Nah, ini kan menarik sekali, tadi kita sudah mendengar bahwa besok pendaftaran juga sudah dibuka.
Tapi pasti pertanyaan berikutnya ini kira-kira akan seperti apa penilaiannya? Nah, kebetulan sekali di sini juga sudah ada sosok yang sangat penting untuk event ILD ini. Ada Mas Edi Putramade. Halo Mas Edi. Halo Mbak Rukia, halo rekan-rekan semua. Senang deh semuanya bisa ketemu sama Mas Edi. Dan untuk teman-teman semua, sebagai informasi Mas Edi ini bisa dibilang adalah referee di bidang golf nasional, bahkan sudah sampai kancah internasional. Mas Edi ini juga bagian dari pengurus PGI Pusat dan juga menjadi ketua bidang Badan Peraturan Dunia Wilayah Asia Pasifik. Waduh, luar biasa nih. Mas Edi, sebagai wasit golf di Indonesia dan juga berbagai kejuaraan berskala internasional, gimana sih tanggapan dari Mas Edi atas digelarnya skill event seperti ILD ini? Ya begini, dulu waktu aku masih terlibat di Badan Peraturan Dunia itu, sebelum pandemik itu, kita tuh sebenarnya ada kekhawatiran bahwa kayaknya nih golf ini akan decreasing lah ya. Karena persepsi dari generasi baru itu milenial dan kesana itu bahwa kegiatan ini adalah olahraganya all crack gitu ya, orang-orang tua apa segala macam. Jadi kita tuh berusaha mikirin bagaimana supaya golf dan industrinya ini tetap survive dan harus thriving gitu. Nggak tahunya tiba-tiba pada saat pandemi malah jadi blessing, bahwa sebenarnya malah jadi ada spike seperti Pak Yakub bilang tadi itu. Jadi kita itu sebenarnya pada itu ada inisiatif. Jadi kita misalnya kayak fashion kita bikin lebih lenient gitu ya. Kalau dulu kan kaku banget lenient, dan juga kegiatan-kegiatan event-event turunan dari golf itu sendiri. Kan sebenarnya kalau jadi kita promote, kita bantu dan kita rangkul untuk kegiatan-kegiatan yang bisa memberi warna kepada industri golf dan jadi menciptakan animo bagi orang-orang untuk masuk terjun ke kegiatan golf. Nah, kalau long drive ini kan sebenarnya selama ini kan ada kegiatan yang embedded ya, embedded di event golf atau mungkin complementary ke event golf. Jadi dengan dibikin sebagai event mandiri, nah ini kan sebenarnya memberi warna nih kepada kegiatan golf, dan karena induknya masih di golf, jadi kita masih mengadopsi beberapa ketentuan-ketentuan dari golf. Makanya saya juga merasa terhormat diajak terlibat di event ini, sehingga saya bisa sedikitlah memberikan kontribusi dari sisi pandang ketentuan dan aturannya gitu. Waduh, luar biasa ya. Jadi betul-betul sangat excited juga ya di sini ya, Mas Edi, untuk bisa menyambut Indonesia Long Drive Championship 2024. Dan tadi pandemi jadi blessing in disguise, betul ya Mas ya. Ternyata malah semakin banyak, bukan lagi orang-orang tuanya, tapi bahkan anak-anak kecil aja sudah mulai nyemplung nih ya di golf. Nah, kalau bicara soal rangkaian dari ILD, kan ada kualifikasi di 3 kota. Dan kualifikasi ini akan dilakukan di driving range, betul ya Mas Edi ya? Kira-kira bagaimana sih regulasi perhitungan untuk kualifikasinya Mas Edi? Ya, ini memang jadinya menantang, agak berbeda formatnya dengan yang dilaksanakan di luar. Jadi kita melakukan kualifikasi, kita sementara ini dari komite memutuskan 3 daerah dulu. Nah, itu mungkin ke depan kita akan mencoba memperluas area. Sekarang ini hanya di Jakarta, di Bali dan di Surabaya. Untuk kualifikasi akan dilaksanakan di driving range, sehingga kita nanti akan menggunakan launch monitor device. Okay. Ini komite bekerja sama dengan Trackman. Kita akan menggunakan Trackman. Nanti ada ketentuan-ketentuannya, sudah nanti mengenai detailnya nanti ada di paparannya dalam rules and regulation-nya. Itu total distance lah yang dihitung berdasarkan launch monitor. Oke. Tapi kalau untuk final kita akan mengukur berdasarkan actual distance. Oke. Nah, jadi actual distance, jadi kita akan ukur. Gitu. Oke. Jadi di kualifikasi kita cek total distance-nya, kemudian nanti di final round kita akan lihat actual distance-nya. Oke. Nah, ini menarik sekali ya, kita mendengarkan nanti ada kualifikasi di 3 kota, Jakarta, Surabaya, kemudian juga ada di Bali, sampai nanti masuk ke final round di Jakarta. Kira-kira bagaimana sih persiapan menghadapi final round yang akan dilaksanakan di Senayan Golf Club, Mas? Dan apakah akan dilakukan seperti event long drive yang ada di luar negeri?
Kita berusaha, ini kan sebenarnya kita juga nggak ada hands on, tapi kan kita melakukan studi ya. Teman-teman sih sebenarnya di komite yang melakukan studi. Jadi kita berusaha mengadopsi semirip mungkin lah. Jadi kita bikin suasananya semirip mungkin seperti event yang dilaksanakan di luar, dan karena kita berkolaborasi, dan salah satu foundernya adalah Pak Yakub juga dari Senayan. Nanti itu finalnya itu di sana tuh, di Hall 5 di belakang sana. Oke. Di Hall 5 itu kita akan setup area hitting areanya itu di sebelum putting green memukul ke arah tee. Nanti kita akan bikin gridnya seperti mungkin nanti sedikit ada sedikit berbeda dengan format yang ini, tapi serupa mungkin lah. Oke, jadi karena memang skalanya juga internasional ya, kita akan buat semirip mungkin dengan event-event long drive yang ada di luar negeri ya. Waduh, saya nggak sabar nih ya untuk bisa menyambut rangkaian acara dari 25 Agustus sampai 5 Oktober 2024 ya. Tapi di sini juga ternyata sudah ada BA dari ILD berikutnya. Jadi mungkin saya akan beralih dari Mas Edi ke Mas Leo dari Ido Golf Hub. Hai Mas Leo. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Nah, ini tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan para speakers lainnya. Yang menarik adalah Mas Leo ini dikenal sebagai long hitter, ya. Itu menurut Mas Leo apa sih yang bikin seorang Leo bisa memukul lebih jauh dari kebanyakan orang di Indonesia? Oke, jadi kebetulan saya itu main golf dari umur 8 tahun. Wow. Udah 8 tahun, dulu mainnya tuh cukup serius untuk kompetisi-kompetisi. Jadi mulai dari umur segitu udah latihan dengan professional coach, ikut intensive training. Terus ditambah lagi sekarang udah dapat support dari beberapa sponsor. Jadi dikasih proper equipment, terus properly fitted klubnya. Jadi ya kalau di-combine semuanya, ya jaraknya jadi sedikit lebih jauh lah dari di atas rata-rata. Gitu. Oke, ini humble answer ya. Tapi memang itu adalah hasil dari kerja keras yang luar biasa gitu kan. Tadi trainingnya juga udah dari usia 8 tahun sampai sekarang gitu. Dan kalau bicara soal teknik latihan khusus, ada nggak sih teknik khusus untuk bisa menjadi seorang long hitter? Dan kalau ada boleh dong di-share kira-kira tipsnya, rahasianya. Karena aku lihat di sini juga ada teman-teman golfer ya. Siapa tahu mereka juga ingin menjadi seorang long hitter atau mau ikutan ILD. Oke, dulu kan sebenarnya pengen jadinya golfer yang pada umumnya ya, yang main 18 hole, yang skornya dihitung. Cuma karena baru tiba-tiba ada turnamen long drive ini, jadi coba cari-cari di internet kayak apa sih latihannya. Dan yang saya dapat, pertama kan harus basic fundamentalnya harus benar dulu, harus bisa mukul dengan benar dulu. Terus ditambah dengan strength training, mungkin dari ikut gym, dan ada juga tuh namanya speed training. Itu dimana kita latihan swing supaya swing speed kita jadi lebih cepat. Jadi harusnya kalau ngelakuin semuanya bisa lah tambah sekitar 30 sampai 50 meter bulannya. Oke, jadi memang harus latihan betul-betul ya, kita harus tahu teknik megangnya juga, kita juga latihan weight training, speed training gitu ya, dan itu ternyata bisa berdampak terhadap distance-nya ya. Oke, coba mulai kita melatih untuk bisa akhirnya menemukan sosok-sosok atau mungkin bibit-bibit para long hitter yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari Mas Leo sendiri, pernah tahu nggak atau mungkin pernah dengar info nggak sih di Indonesia itu paling jauh jaraknya berapa sih? Atau mungkin kenal sosoknya si long hitter di Indonesia yang memang paling bisa jauh? Sejujurnya Saya sendiri. Sejujurnya sih belum tahu ya, karena sebelumnya belum pernah ada turnamen longest drive seperti ini. Jadi kita nggak pernah benar-benar tahu, oh di Indonesia ternyata ada loh yang bisa pukul jaraknya 350 meter atau berapa. Dan tentunya jadi harapan kita semua dengan ada turnamen ILD ini, kita jadi bisa tahu nanti kedepannya ternyata long hitter Indonesia itu ada banyak loh gitu. Ya kalau nama-namanya mungkin ada beberapa teman-teman kita ya, Lid ya. Ada Akil, ada Andrew Wirawan, itu juga salah satu yang pukulannya mereka bisa easily hit more than 300 meter mungkin. Wow. Ya.
Oke ya. Jadi diharapkan justru dengan adanya Indonesia Long Drive Championship 2024 akan ada banyak ya muncul talenta-talenta luar biasa. Jadi kalau misalnya next saya ketemu lagi sama Mas Leo, siapa sih? Langsung sudah tersebut ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan sosok-sosok long hitter tersebut. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk menginspirasi speaker kita yang ada di sini. Sudah menghadirkan sebuah turnamen golf yang luar biasa, Indonesia Long Drive Championship 2024. Saya sudah banyak tanya, jadi sekarang saya akan berikan kesempatan untuk teman-teman media yang ingin memberikan pertanyaan. Silahkan langsung saja angkat tangan, sebutkan nama, asal media, dan pertanyaannya apa. Boleh di sini untuk Ibu di baris kedua? Ya, silahkan Ibu sebutkan nama dan asal media, pertanyaannya apa dan untuk siapa? Selamat siang, perkenalkan nama saya Siska dari Golf One. Saya mau tanya ke Pak Edi dan Mas Alif ya mungkin ya. Saya mau tanya, tadi sudah disebutkan ada kategori untuk yang under 10 ya. Terus ada juga untuk selebriti, mungkin ada juga untuk pro ya kalau nggak salah. Tapi mungkin bisa disebutkan Mas Alif kategori realnya tuh apa saja gitu, dan apakah kategori umur atau apa kategori? Tolong disebutkan saja. Terus kemudian ini kan kualifikasinya ada di 3 kota ya, ada di Jakarta, di Bali, satu lagi Surabaya gitu. Nah ini apakah harus ikut semua baru bisa dapat poin, ataukah misalnya saya ikut di Jakarta tapi gagal, apakah saya boleh pindah ke kota lain untuk bisa lolos kualifikasi? Itu aja. Terima kasih. Oh, very good questions. Terima kasih banyak Ibu Siska. Boleh dari Mas Alif dulu ya, ada kategori apa aja sih Mas? Ya Mbak Siska, terima kasih banyak atas pertanyaannya karena membantu menjelaskan lagi lebih dalam. Saya kelewat jujur aja tadi. Jadi untuk pendaftaran divisi wanita dan juga pria untuk ILD-nya sendiri itu sebenarnya terbuka selama para peserta sudah menyentuh usia 16 tahun pada saat final round nanti di 5 Oktober. Sedangkan untuk selebriti dan juga junior itu sifatnya nanti eksibisi dan kita akan invite mereka. Jadi memang selected juniors dan juga selebritis yang akan kita undang langsung untuk melakukan eksibisi di hari H. Gitu. Dan untuk kualifikasinya sendiri nanti dari tiap kota kita akan mencari satu pemenang yang akan diberangkatkan ke final. Dan betul sekali kalau misalkan yang di Jakarta belum menang, misalkan Leo nih udah ngerasa paling jauh di Jakarta ternyata masih kalah, mungkin dia bisa coba peruntungan ke Bali dan selanjutnya ke Surabaya. Itu berlaku juga untuk semuanya. Dan kenapa kita juga buka ini ke 3 kota? Karena mudah-mudahan pemain yang merasa sebetulnya punya potensi besar, tapi misalkan di hari tersebut belum bisa memberikan yang terbaik, mereka masih ada harapan di kota berikutnya. Oke, jadi ada second chance, bahkan third chance ya. Jadi boleh diikuti dari kota pertama sampai kota terakhir ya, kalau memang belum berhasil di kota pertama. Seperti itu tadi sudah terjawab oleh Mas Alif. Dari Mas Edi sudah cukup atau perlu ada tambahan? Saya tambahkan dikit supaya sebenarnya sudah cukup jelas. Tapi ini eventnya, sebenarnya event ILD-nya sendiri adalah event yang terbuka untuk amatir golfer. Ya, jadi amatir. Ketentuan amatirnya kita mengikuti kriteria status amatir dari golf, ya, dari Arena Rules Limited. Jadi dan dengan batas umur 16 tahun pada saat 5 Oktober. Ya. Tidak ada kategori umur, jadi open. Ya, untuk sementara ini open. Jadi yang mau yang senior, mau yang umur 16 tahun itu berkompetisi dalam kompetisi yang sama. Gitu. Oke, sudah terjawab ya. Jadi tadi kategorinya lebih ke gender ya, laki-laki dan juga perempuan. Yang penting adalah 16 tahun ketika final round di 5 Oktober. Seperti itu, sudah terjawab ya. Ada pertanyaan lain? Kita bantu untuk mikrofonnya terlebih dahulu. Silakan sebutkan nama, asal media, dan pertanyaannya apa. Yang dengan berdiri. Oke, selamat siang. Saya Imo, saya di sini sebagai content creator. Saya ingin mempertanyakan kepada Mas Alif sama pihak Senayan Golfnya itu mungkin bisa Bro Yakub atau Bu Peti ya. Sebelumnya untuk saya memberikan selamat kepada Bro Alif udah kemarin juara Mid Series 5 ya dari 24 ya. Congratulations. Untuk Mas Alif tadi bilang Mas Alif untuk exhibition untuk khusus untuk selebriti ini pertama sudah ada beberapa
selebriti yang ikut bergabung di sini. Terus kemudian Mas Alif pernah nggak sih kalau pernah ini diminta untuk memberikan apa ya sebagai mentor kepada mereka itu pada siapa aja, atau Mas Alif bisa menjelaskan itu? Pokoknya poinnya adalah siapa saja yang sudah bergabung untuk di ILD sendiri. Dan untuk dari pihak Senayan Golfnya, ini kan tahun lalu sempat sukses ya dengan event Night Golf Experience ya, yang di situ mengalami peningkatan signifikan terhadap para golf antara baik nasional ataupun internasional. Ini apakah ada target untuk mendulang kesuksesan yang sama dengan adanya sekarang menjadikan golf itu gaya hidup? Jadi ketika para public figure atau para orang pemerintahan yang mau main golf itu bisa hadir pada malam hari. Artinya, apakah event ini bisa sampai di seperti Night Golf Experience itu sendiri? Ada peningkatan sih berapa persen untuk hal itu? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Imo, pertanyaan luar biasa. Silakan Mas Alif. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, terima kasih banyak atas ucapan kemenangan saya juga. Jadi kalau kita ngomongin selebriti tadi, tentunya ini selaras dengan apa yang tadi HPT coba sampaikan, bahwa kita berharap dengan adanya event ILD ini bukan hanya golfer yang sudah main golf, tapi juga mereka yang belum bermain golf bisa akhirnya terpapar sama olahraga golf ini sendiri. Dan tentunya peran teman-teman selebriti sekarang yang sudah mulai menekuni golf itu membantu kita semua ya, karena mungkin gara-gara lihat Instagramnya Gading Marten, dia jadi nyobain main golf. Mungkin karena ngeliat Instagramnya Mas Leo jadi mulai main golf, selebriti golf. Of course. Betul ya. Dan ya kita harapkan hal yang sama juga dengan kita mengundang mereka. Semoga misi daripada ILD ini untuk bisa memeriahkan golf, memperbanyak jumlah golfer itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dan untuk beberapa nama, tentunya karena acaranya masih 5 Oktober dan kita tahu bahwa teman-teman selebriti juga kesibukannya luar biasa sekali akhir-akhir ini. Jadi kita masih pantau-pantau siapa yang secara jadwal aman gitu. Tapi kemarin kita udah sempat beberapa minggu yang lalu membuat KOLD. Ada nama-nama seperti Gading Marten, ada Paula Tumahina juga, ada satu pemain film, satu penyanyi. Yang mudah-mudahan nanti pada saat 5 Oktober akan ada lebih banyak lagi teman-teman yang bisa join di ILD dan bisa membantu menyebarkan spirit bagus tentang golf itu sendiri. Oke, luar biasa. Nah, kalau mau tahu update-nya pasti follow Instagramnya dulu ya. Jangan lupa follow Instagram @IndonesiaLongDrive karena semua update akan ada di sana. Oke, siap. Di follow ya, Mas Imo ya. Oke, nah tadi ada pertanyaan yang bagus sekali nih ya. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Yakub. Nanti Mbak Peti kalau ada tambahan silakan. Ini ada targetnya ingin seperti tahun lalu kah gitu, atau mungkin ada peningkatan target? Silakan. Ya, terima kasih Mas pertanyaannya dan terima kasih atas recognition-nya yang event tahun lalu itu eventnya Mbak Peti juga sudah cukup, alhamdulillah puji Tuhan berhasil untuk night golf-nya. Memang untuk event kali ini tentunya targetnya harus lebih baik lagi dari event tahun lalu. Memang yang tadi Mas sampaikan betul, dengan adanya night golf ini sebenarnya memberikan keunikan tersendiri karena untuk orang-orang yang memiliki pekerjaan 9 to 5 yang tidak bisa golf di pagi hari atau siang hari bisa menjadi melakukan olahraga golf di malam hari. Dan juga tentunya dengan lokasi kita yang cukup strategis di tengah kota, banyak sekali yang sambil nunggu macet mendingan driving dulu deh atau 9 hole dulu deh, baru nanti jam 10 malam atau ketika macet sudah mulai terurai baru mulai pulang ke rumah masing-masing. Nah itu juga menjadi salah satu pertimbangan kita juga. Nah mudah-mudahan juga dengan adanya event ILD ini bisa membuka ruang yang lebih luas lagi, bukan hanya dari segmentasi siapa yang bermain golf, tapi dari pemain golf itu sendiri kan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing di gamenya. Ada yang jago, ada yang long hitter tapi short game-nya kurang bagus, ada yang short game-nya sangat baik tapi long game-nya kurang dan lain-lain. Nah, untuk orang yang memang punya keahlian khusus untuk di driving, di long hitter, nah ini bisa menjadi ajang untuk mereka menunjukkan taringnya lah, dan mudah-mudahan ini juga membuka peluang lebih luas lagi untuk orang-orang yang kelihatannya, aduh saya besar, saya kuat, tapi saya kurang suka, saya short game, touch-nya nggak ada. Ya udah ini nih eventnya untuk Anda gitu. Jadi mudah-mudahan bisa membuka pintu aja yang lebih luas bagi semua range of golfer.
Betul sekali. Aduh, luar biasa ya Mas Yakob. Jadi memang diharapkan pastinya akan lebih besar lagi targetnya dibandingkan tahun lalu. Tapi sebelum kita berlanjut, mungkin dari Mbak Pevi ingin menambahkan? Sudah cukup. Oke, siap. Terima kasih banyak. Mas Imo, sudah terjawab ya. Oke, kita berikan kesempatan untuk pertanyaan berikutnya. Ada di tengah? Iya, silakan. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Iwan dari Obigo. Mungkin pertanyaan pertama ke Pak Edi. Pak Edi, ini kan open ya Pak ya. Apakah nantinya akan ada kriteria verifikasi gitu untuk seluruh peserta untuk daftar? Apakah ada kriterianya ataupun dari handicap ataupun apalah supaya tersaring gitu ya Pak ya. Terus yang kedua, pertanyaannya mungkin untuk Om Alif dan Om Leo. Untuk di masing-masing seriesnya itu target dari pesertanya sendiri, kalau dari Om Alif dan Om Leo itu berapa? Karena ini kan event pertama kan, takutnya membeludak, apakah nanti akan dibatasi atau seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Iwan dari Obigo. Nah ini pertanyaan untuk Mas Edi dulu ya. Kira-kira ada kriteria untuk bisa menyaring pesertanya atau tidak? Kriterianya hanya simpel, gender, kemudian status amatir, dan batas umur. Itu saja. Jadi karena ini kan hanya long drive, jadi tidak ada total score, jadi kita tidak membatasi orang atas skillnya berdasarkan tiket gitu. Memang ada ketentuan yang bahwa drive-nya harus ada minimum length of drive-nya gitu ya. Karena kan maksudnya ya supaya nggak terlalu orang baru buku kecipluk gitu sudah ikut ini gitu, maksudnya biar ada inilah, ada 200 di ketentuannya, ada minimal 200 untuk cowok atau minimal 150 untuk cewek, itu aja. Ya nanti kompetisi ini dibatasi bahwa setiap hitter istilahnya, setiap hitter itu hanya memukul 3 bola. Oke, jadi itu tadi ya, kriterianya tadi adalah laki-laki atau perempuan tergantung kategorinya, kemudian tadi juga usianya ada batas minimum, dan length of drive-nya juga ditentukan ya untuk laki-laki dan perempuan, itu sudah ada. Status amatir. Ya, statusnya amatir ya, jadi bukan untuk atlet profesional ya. Baik, berikutnya tadi ada pertanyaan juga nih untuk Mas Alif, Mas Leo, kira-kira ini ada targetnya pesertanya berapa sih, dibatasi atau tidak? Jadi ini karena memang ILD ini bisa kita bilang movement ya, satu movement yang belum pernah dilakukan dan atau ada sebelumnya. Jadi jawabannya akan ada berapa banyak orang yang daftar, kita juga masih mau melihat nanti ke depannya seperti apa. Tapi kalau dari target kami sendiri, komite ILD, kami harapkan di setiap titik Jakarta, Bali maupun Surabaya akan achieve 100 orang total, baik laki-laki maupun perempuan, yang tentunya target daripada peserta perempuannya itu tugas utama dari Pak Leo. Gitu ya, sepertinya akan sangat efektif ya, Mas Leo ya. Karena market My Golfi lebih ke cowok-cowok gitu ya. Kalau Indogolfi kayaknya marketnya lebih ke itu ya. Masih cowok juga. Tapi kurang lebih 100 Pak Iwan. Kita harapkan bisa achieve angka tersebut. Yang pasti Alif sama saya bakal berusaha sebaik mungkin sebagai brand ambassador, kita bakal ajak sebanyak mungkin. Mudah-mudahan sih membludak ya Lid ya. Amin. 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 Dan tentunya di sini juga kita butuh bantuan dari teman-teman media semua yang hadir di sini untuk bisa menyampaikan berita baik ini kepada masyarakat Indonesia untuk bisa mengikuti Indonesia Long Drive Championship 2024 ya. Semua tidak sabar pastinya ya. Aku pun juga sudah tidak sabar ya. Baik, kita sebenarnya pasti masih banyak sekali pertanyaan. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami harus akhiri sesi tanya jawab bersama dengan seluruh inspiring speaker yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Yakob, Mbak Pepi terima kasih banyak, Mas Edi terima kasih banyak, dan tentunya untuk dua BA kami yaitu Mas Alif dan juga Mas Leo. Terima kasih sudah sharing di sini bersama dengan teman-teman media yang hadir. Kita doakan bersama semoga ILD Championship 2024 betul-betul diberikan kelancaran, objektifnya tercapai sehingga akan muncul bibit-bibit long hitter di Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia ke kancah internasional di Asian Long Drive dan juga European Long Drive. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan ya
yang paling meriah dong untuk sosok-sosok inspiratif yang hadir di sini. Dan sebelum kita tutup, boleh kita semua bangkit berdiri, kita akan abadikan foto bersama ya.